Baik, kita lanjut soal pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 5. Reaksi yang terjadi ketika gas klorin dimasukkan ke dalam larutan Ki adalah klorin teroksidasi, iodium tereduksi, dan seterusnya. Nah, gas klorin itu apa? Kalau dia gas klorin itu namanya Cl2. Kalau klorida, Cl-. Kemudian ditambah dengan larutan Ki. Nah, apa yang terjadi? Karena kita sudah belajar kimia unsur, bahwa sifat reduktornya itu semakin ke atas semakin besar, maka Cl2 bereaksi dengan K-nya kan K+, I-nya I-. Maka Cl2 menjadi Cl-, I-nya menjadi I2, sedangkan K+-nya berkaitan dengan Cl di sini ya. Namanya ion penonton, dia tidak bereaksi. Lalu kita lihat perubahan biloxnya, lalu siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi. Unsur bebas 0, -1 Cl-nya, dari 0 ke min turun, reduksi. Ki, I-nya I-1, I2 adalah 0, berarti naik ya, oksidasi. Oke, jadi jawabannya klorin teroksidasi, salah, tereduksi. Ki tereduksi, salah. Tidak ada reaksi kasat mata. Tidak terbentuk endapan ungu. Terbentuk endapan ungu. Nah, kebetulan I2 itu warnanya ungu seperti betadin lah. Nah, jadi terbentuk endapan ungu. Kemudian melepaskan uap iodin yang berwarna ungu. Nah, lalu kita ingat lagi. I2 itu apa? Berarti kimia unsurnya ingat ya. F2Cl2 Br2I2. Gas cair padat. Nah, maka dia bukan uap ya, berarti dia endapan, maka jawabannya yang D. Berarti ini gabungan dengan kimia unsur. Nah, soal selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Bi2O3 Cl-, Bi2O3 setelah disarankan. Oke, penyetaraan reaksi redox. Nah, nomor 6, Bi2O3 tambah ClO-, BiO3- tambah Cl-. Ada dua metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Yang termudah metode bilox ya. Cara cepatnya sibolang. Selisih bilox dikali silang. Selisih bilox dikali silang. Sibolang selisih bilox dikali silang. Nah, kalau kita pakai filling yang berubah pasti Cl dan Bi ya. Nah, Bi-nya 2, maka ini dikalikan 2 dulu. Oke, kita hitung biloxnya. Cl-, maka ambil -1. Kalau O itu kan -2 ya. -2, supaya jadi -1 kan ada muatannya di atas kan. -2-nya pindah kanan, -2 tambah 1, positif 1. Sibo, selisih bilox kali silang. Nah, ini selisihnya bukan 0 ya, tapi 2. Bi2O3, O itu -2 kali 3 -6. Maka berapa Bi? Positif 6, lawannya aja ya. Kalau O-nya 3, berarti -6, supaya jadi -1, 5 ya. Tapi dikali 2, 10. Karena dia gotong royong. Kemudian 10 dengan 6 berarti 4. Sibolang dikali silang, dikali 4, dikali 1, dikali 2, tapi bisa diperkecil, kali 2, kali 1, sibolangnya bisa diperkecil. Bi-nya kali 1 tidak berubah, maka hasilnya Bi2O3. Cl-nya dikali 2, koefisiennya berubah, jadi 2-nya ke depan dan ke belakang. 2 ClO- menjadi 2 BiO3- tambah 2 Cl-. Koefisiennya 1, 2, 2, 2. Jadi dari situ kita bisa mencari jawabannya. Bi2O3 dibanding Cl-. 1, 2. 1 banding 2, jawabannya yang A ya. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 7. Perhatikan sel volta berikut. Ada Fe2+, ada Fe, ada CO2+, ada CO, ada min, ada plus. Diketahui nilai potensial reduksinya. Yang lebih besar yang mana? Yang CU-nya atau yang Fe? Tentu yang positif lebih besar ya. Nah, nomor 7, untuk menjawab soal sel volta, buat garis bilangan, yang besar N0-nya taruh di kanan,
ternyata Cu lebih besar, Fe lebih kecil. Yang besar lebih mudah direduksi, yang kecil dioksidasi. Lalu ingat karet, katoda reduksi, anoda oksidasi, berarti ini katoda, yang ini anoda. Lalu kapan vol? Jadi volta maksudnya, katoda positif, anoda negatif. Katoda positif, anoda negatif. Negatif berarti ada elektron di sana. Elektron mengalir dari kutub negatif ke positif. Nah, dari situ kita sudah bisa menjawab soalnya. Oke, kita lihat option A, B, C, D, E-nya. Di anoda itu oksidasi. Ini oksidasi, tapi yang teroksidasinya bukan si Cu, tapi Fe-nya yang teroksidasi ya. Maka jawabannya belum benar. Elektron Fe di katoda, nah Fe-nya anoda. Elektron mengalir dari Cu ke Fe, terbalik. Reaksinya spontan. Spontan itu spontan selalu kalau dia sel volta. Potensial selnya. Nah, untuk mencari potensial selnya, yang besar dikurangi yang kecil ya, yaitu NO sel. NO reduksi tadi kan positif 0,34 dikurangi min 0,76. Nah, positif 1,1 volt. Ini 0,1. Reaksi berjalan spontan, maka jawabannya yang D ya. Nah, oke, jawabannya adalah yang D. Jadi kuncinya di sini nih. Jadi kalau ada sel volta, maka ingat yang ini. Yang besar letak di kanan. Katoda reduksi kalau NO-nya besar, jadi cara ngapalnya sekaligus aja ya. Karet besar, kapan volt. Karet besar, kapan volt. Nomor 8. Diketahui NO sel Mg Ag, Cd Ag, Mn Cd. Notasi selnya Mg Mn. Potensial selnya berapa? Nah, kalau kita lihat perubahan biloknya, gini aja langsung dari 0 jadi 2. Naik, oksidasi. Dari 2 menjadi 0, reduksi. Jadi memang selalu tulis reduksi sebelah kanan, oksidasi sebelah kiri. Nah, kalau ingin mencari berapa nilai untuk si Mg dan Mn, ini nggak usah kita lengkap ya. Maka caranya gini, Mg-nya di kiri, maka ini di kiri. Reaksi 1 tetap ya. Jadi reaksi pertama tetap seperti itu, tidak dibolak-balik. Lalu Ag-nya, Mn-nya sebelah kanan. Nah, kita lihat nomor 3, Mn-nya sebelah kiri. Reaksi 3 dibalik, supaya apa? Supaya Mn-nya nanti berada di sebelah kanan. Ketika Mn-nya sebelah kanan, CD-nya sebelah kiri kan? CD-nya sebelah kiri. Nah, kemudian Ag-nya harus hilang. Kenapa harus hilang? Karena dia nanti ditambahkan Ag-nya tidak ada. Maka Ag dan Ag ini saling menghilangkan kalau berseberangan letaknya. Maka reaksi 2 dibalik. Nah, nanti baru ditambahin ya. Oke, lalu ingat prinsipnya. Kalau tetap plus 3,17. Kalau dibalik berubah tanda. Min 1,20. Min 0,79. Nah, berapa nilainya? Tambahin aja ya. Oke, ini minnya kalau kita hitung min berapa ini? Min 1,79. Maka ini 2 kurang ya. 2 kurang 1,18. 2 tambah ini 1,18. Ya. Maka hasilnya 1,18 volt. Jawabannya adalah D, C ya. Oke, jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau Mg-nya di kiri, cari di kiri. Kalau Mn-nya di kanan, maka kalau dia Mn-nya masih di kiri, maka harus dibalik supaya jadi di kanan. Lalu siapa yang hilang? Itu untuk menghilangkan supaya tidak terlibat dalam reaksi selanjutnya. Kemudian soal selanjutnya nomor 9. Perhatikan diagram sel elektrolisis, kata kuncinya elektrolisis Ki ya, larutan Ki. Ingat larutan itu ada H2O, ini ada negatif, ini ada positif. Yang dimintanya
reaksi yang terjadi pada elektroda X. Elektroda X ya. Nah, kalau elektrolisis prinsipnya katoda selalu mengalami reduksi, aing aja karet ya. Lalu tentu anoda oksidasi. Lalu kutubnya katoda negatif, anoda positif. Kebalikan sel volta supaya jangan terbalik-balik. Kasih kata-kata sih di sini ya. Kenapa sih katoda negatif, anoda positif? Katoda negatif, anoda positif. Nah, di sini di katoda berarti di positif di anoda oksidasi ya. Kalau katoda reduksi berarti anoda oksidasi. Nah, jadi caranya gimana? Oke, bolehlah kita buat reaksinya Ki, tapi dia larutan. Terion jadi K+ tambah imin, tapi jangan lupa larutan itu ada air. Katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Nah, kemudian katoda negatif ambil yang K+, tapi K+-nya tidak bisa karena golongan 1A ya. Jadi 2H2O. Menjadi kalau dia mengalami reduksi, H+-nya yang mengalami reduksi. Nah, gitu. Kemudian nanti disetarain. Sedangkan oksidasi iminnya bisa ya. Imin berubah jadi I2. Kalau ditarain maka ini 2 elektron, 2 imin tambah 2 elektron. Karena nanti di sini H2O-nya elektronnya di kiri. Jadi kalau diminta di elektroda positif berarti di anoda. Anoda berarti iminnya ya. Nah, maka jawabannya yang B. Imin jadi 2 tambah 2 elektron. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tentang hitung-hitungan elektrolisis. Nomor 10. Elektrolisis larutan CdSO4 menggunakan elektroda karbon 8 CD 4 gram pada katoda. Pada STP volume gas yang dihasilkan berapa? Nah, gas yang dihasilkan ya. Nomor 10. CdSO4 kalau diionkan jadi apa? Lalu katoda negatif, anoda positif. Nah, kalau kita ionkan maka hasilnya adalah Cd2+ tambah SO4 2-. Katodanya ambil Cd2+ menjadi Cd, jadi tinggal hilangin aja muatannya, tambah 2 elektron. SO4 nggak bisa diganti air itu selalu 2. Kalau di katoda menjadi H2, maka di anoda kebalikannya, jadi O2. Kalau di sini OH-, maka di sini H+. Gitu. Lalu untuk menyetarakannya, H2O-nya kan selalu 2. Ketika dikali 2, maka O-nya udah setara. Lalu hanya 2 kali 2, 4, maka di sini ada 4. H+, karena dia positif 4, lalu di sini muatannya nggak ada, maka 4 elektron. Oke. Lalu ada CD. Ada endapan CD 4 gram. Nah, di sini ada 4 gram. Kemudian AR-nya 112. AR-nya 112. Maka caranya gimana? Untuk mencari volume oksigen. Cari molnya CD dulu. Mol CD gram per AR ya. 4 per 112. Bagi 4, kalau bagi 2 dulu boleh ya. Bagi 2, 2 bagi 2, 56. Bagi 2 lagi 1, bagi 2 lagi 28. 1/28 mol. Nah, 1/28 mol. Berarti kalau ini 1/28 mol, maka elektronnya nanti dikali 2. Berarti 2/28 mol elektron. Walaupun di sini elektronnya 2, lalu di sini elektronnya 4, tetap sama ya. 2/28 mol. Nah, dari sini kita mencari oksigen 1/4. Nah, jadi oksigennya 1/4. Jadi mol